Pernah lihat pohon bonsai? Ia dipangkas terus agar sesuai keinginan pemiliknya. Tapi tahukah kamu, di balik keindahannya, pohon ini kehilangan hak untuk tumbuh alami. Sama seperti kita, banyak orang terjebak memangkas kebutuhan diri sendiri demi memuaskan orang lain. Nah, di video ini, kita akan kupas tuntas. Pertama, mengapa kebiasaan mengalah justru meracuni hidupmu? Kedua, bagaimana cara keluar dari siklus ini dengan ilmu psikologi terbaru? Ketiga, kapan sebenarnya mengalah itu sehat atau destruktif? Yuk, simak sampai habis. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagi pendapatmu di kolom komentar nanti. Kita sering seperti bunglon, mengubah warna diri agar diterima lingkungan. Tahukah kamu, bunglon memang bisa menyamar, tapi mereka tetap punya warna asli. Kalau kamu terus menutupi jati diri demi orang lain, lama-lama, kamu sendiri lupa siapa dirimu yang sebenarnya. Tapi sebelum bahas bahayanya, kita perlu pahami akar masalahnya. Kebiasaan mengalah ini sering muncul karena beberapa penyebab. Pertama, trauma masa kecil. Menurut penelitian Universitas California tahun 2019, 68% orang yang selalu mengalah, punya pola asuh otoritarian atau overprotective. Contoh, orang tua yang marah saat anak bilang tidak, atau lingkungan yang mengajarkan, keinginanmu sama dengan egois. Dampaknya, otak belajar bahwa, mengalah sama dengan aman. Sistem limbik, atau pusat rasa takut di otak, aktif berlebihan saat ingin bersikap tegas. Kedua, budaya kolektif vs individualis. Budaya Asia, seperti Indonesia menekankan harmoni sosial. Data Journal of Cross-Cultural Psychology tahun 2021 menunjukkan, 73% partisipan Asia merasa bersalah saat menolak permintaan. Dan hanya 29% partisipan Eropa yang merasakan hal sama. Tapi ini bukan tentang salah budaya, melainkan keseimbangan. Seperti tanaman, butuh akar yang kokoh atau prinsip diri dan ranting yang fleksibel atau adaptasi sosial. Ketiga, cognitive dissonance. Leon Festinger, ahli psikologi sosial, menemukan fenomena ini, ketika tindakan dan nilai diri tidak sejalan, otak akan stres. Contoh, kamu ingin istirahat, tapi tetap nemenin teman. Hasilnya, emosi tertumpuk, burnout, bahkan membuat hubungan justru rusak. Bukannya membuatmu lebih damai, justru kebiasaan selalu mengalah menyimpan bahaya tersembunyi, seperti: pertama, dampak pada kesehatan. Penelitian WHO tahun 2023 menyatakan, orang yang kesulitan bilang tidak, berisiko 2 kali lebih tinggi kena gangguan kecemasan. Dan 45% kasus sindrom kelelahan kronis, terkait kebiasaan mengabaikan kebutuhan diri. Mekanisme biologis akibat selalu mengalah. Saat terus memendam emosi, kortisol atau hormon stres menumpuk, menyebabkan gangguan tidur, imun turun, hingga risiko penyakit jantung. Emosi yang dipendam itu seperti magma dalam gunung berapi. Sekarang mungkin kamu masih bisa cool dan tersenyum. Tapi suatu hari, saat tekanan sudah terlalu besar, semuanya bisa meledak tanpa kendali. Marah, frustasi, atau bahkan depresi, itulah bahaya jika mengubur perasaanmu sendiri. Kedua, penghambat potensi karir. Studi Harvard Business Review tahun 2022 pada 1.200 karyawan, menemukan karyawan penurut, 34% lebih jarang dipromosikan. Alasannya, dianggap tidak punya leadership presence dan critical thinking. Contoh kasus, seorang desainer di startup selalu menerima revisi tanpa diskusi. Hasilnya, portofolionya tidak berkembang, dan klien melihatnya sebagai alat, bukan partner. Selalu mengiyakan permintaan atasan atau rekan kerja itu seperti menyetir mobil sambil menarik rem tangan. Kamu merasa sudah kerja keras, tapi karirmu nggak maju-maju. Sementara orang lain yang berani bilang tidak, justru bisa fokus ke tujuan mereka sendiri. Ketiga, krisis identitas. Psikolog analitis, Carl Jung, mengatakan, identitas yang terfragmentasi adalah akar penderitaan.
Saat kamu selalu mengikuti keinginan orang lain, dirimu yang sejati tertekan, sementara dirimu yang palsu mengambil alih. Efeknya, kamu jadi seperti robot yang menjalankan program orang lain, bukan mimpi sendiri. Kalau kamu selalu jadi penurut, hubunganmu dengan orang lain bisa seperti keset. Mereka akan terbiasa menginjak-injak batasanmu, karena kamu tidak pernah protes. Perlu kamu ketahui, keset itu memang berguna, tapi nggak ada yang menghargai keset. Mereka hanya memakainya, lalu melupakannya. Mengalah tidak selamanya dilarang, tetapi ada keadaan tertentu yang justru mewajibkanmu untuk mengalah. Ini berdasarkan analisis filosofis dan psikologis. Pertama, teori Golden Mean, Aristoteles. Filsuf Yunani kuno, Aristoteles, percaya bahwa kebajikan terletak di tengah-tengah. Mengalah bisa positif jika proporsional dan tidak merusak harga diri. Contoh, mendahulukan evakuasi lansia saat bencana. Bukan karena takut, tapi kesadaran. Contoh, mengizinkan adik memilih film keluarga meski bukan favoritmu. Kedua, batasan menurut psikologi modern. Psikolog Dr. Vanessa Cabons membagi 3 skenario. 1. Zona hijau atau sehat, mengalah tanpa mengorbankan nilai inti. Contoh, menukar shift kerja untuk rekan yang anaknya sakit. 2. Zona kuning atau waspada, mulai tidak nyaman, tapi masih bisa dikomunikasikan. Contoh, meminjamkan uang ke teman meski harus mengurangi tabungan. 3. Zona merah atau beracun, mengorbankan prinsip atau mengancam kesehatan mental. Contoh, menutupi pelecehan di kantor demi nama baik perusahaan. Intinya, tidak semua situasi harus dihadapi dengan keras. Pertimbangkan ini. Pertama, prioritas, apakah masalah ini penting untuk nilai atau prinsip hidupmu? Kedua, dampak jangka panjang, apa konsekuensi jika kamu mengalah atau bersikap tegas? Ketiga, keseimbangan, jangan sampai mengalah jadi kebiasaan, tapi juga jangan selalu memaksakan kehendak. Contoh kasus. Pertama, mengalah yang tepat, memberi kursi prioritas pada lansia di transportasi umum. Kedua, berdiri tegak atau tidak usah mengalah, menolak bekerja di hari libur tanpa kompensasi. Berikut cara melatih sikap asertif tanpa merasa bersalah. Pertama, teknik kognitif behavioral terapi CBT. Menurut manual CBT, ubah pola pikir destruktif dengan 1. Mengidentifikasi pikiran otomatis. Contoh pikiran, jika aku menolak, dia pasti marah. 2. Tantang bukti. Tanya diri, apa bukti nyata bahwa dia akan marah? Pernahkah aku mencoba menolak sebelumnya? 3. Membingkai ulang. Ganti narasi dengan, aku berhak menolak. Hubungan sehat harusnya saling menghargai batasan. Kedua, pemetaan batas. Ahli hubungan Dr. Henry Cloud menyarankan 1. Buat daftar batasan inti atau non-negotiable. Contoh, tidak bekerja di hari libur tanpa kompensasi. Tidak membicarakan orang lain di belakang. 2. Gunakan formula 3L. Language jelas misalnya, aku tidak bisa melakukan kemauan Anda. Low emosi, misalnya, bicarakan fakta, bukan emosi. Limit konsekuensi, misalnya, jika ini dilanggar, aku akan tidak melakukannya lagi. Ketiga, role-playing dengan metode mirroring. Penelitian Universitas Stanford membuktikan, latihan di depan cermin meningkatkan kepercayaan diri 40%. Coba ucapkan, aku menghargai permintaanmu, tapi kali ini aku perlu memprioritaskan kepentinganku, mari cari solusi bersama. Berani bilang tidak itu seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat. Mulailah dari beban kecil, misal, tolak ajakan nongkrong yang nggak penting. Perlahan, kamu akan lebih percaya diri untuk menolak hal-hal besar yang merugikanmu. Dalam filosofi Taoisme, air diajarkan sebagai simbol kekuatan sejati. Ia mengalir fleksibel, tapi bisa membentuk ngarai. Begitu pula dengan hidupmu, fleksibel dalam cara, tapi teguh dalam prinsip. Empati pada orang lain,
tapi tegas pada batasan. Hidupmu itu seperti buku. Kalau kamu biarkan orang lain yang menulis semua ceritanya, kamu hanya jadi tokoh sampingan. Mulai sekarang, pegang pena itu. Tulis kisahmu sendiri, di mana kamu bisa jadi baik, tapi tetap jadi pemimpin bagi dirimu. Ingat, kalau kamu selalu terbiasa mengalah, kamu tidak akan pernah tahu cara untuk menang. Sebelum kita akhiri ini, pertanyaan untukmu. Apa satu tindakan kecil hari ini yang bisa kamu lakukan untuk menghormati diri sendiri? Silahkan tulis di komentar. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke temanmu yang selalu mengalah. Sampai jumpa di video berikutnya.